Untuk soal macet Juwana Pak, macet Juwana yang makin parah. Izin mau minta foto Pak. Dengar Pak. Pak Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah? Kemiskinan saya masih sedih. Brebes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Iya, saya gagal. Saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor 1 dan itu membuat seorang gubernur tidak layak, izinkan saya nggak mencalonkan lagi. Ganjar gubernur gagal, kok nekat nyapres? Apa prestasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo? Ini seringkali sulit dijawab. Bicara prestasi, Ganjar memang ketinggalan dari sejumlah gubernur kepala daerah yang namanya muncul dalam kontestasi Pilpres 2024. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur misalnya, punya karya Indonesia Islamic Science Park di Madura dengan luas tanah 101 hektar yang disiapkan. Ini terobosan saintifik yang mendorong masyarakat Jawa Timur untuk tumbuh secara keilmuan dan keislaman. Apalagi di Jawa Timur ada ITS, Institut Teknologi Surabaya. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, punya program Petani Milenial 4.0. Program ini bertujuan untuk membuka 5.000 lapangan kerja bagi kaum muda milenial dengan 2.000 meter persegi tanah yang disiapkan untuk digarap dan permodalan dari Bank Jabar. Program ini sekaligus memfungsikan lahan luas di Jawa Barat sebagai upaya untuk ketahanan pangan. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua APSI, Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia, memiliki banyak sekali prestasi. Mulai dari JIS, Jakarta International Stadium, Formula E, Jaklingko, DP 0%, hingga yang berkaitan dengan karya infrastruktur maupun suprastruktur lainnya. Sementara Ganjar yang diingat di kepala rakyat adalah kasus korupsi EKTP, kasus wadas dan kemiskinan di Jawa Tengah. Jawa Tengah dinobatkan sebagai wilayah termiskin di Pulau Jawa. Rata-rata pendapatan masyarakat Jawa Tengah 423.000 per bulan. Di bawah Ganjar, wilayah kemiskinan di Jateng naik dari 5 daerah miskin ekstrim menjadi 19 daerah miskin ekstrim. Ada 11,35% atau 3,93 juta masyarakat Jateng yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan per Februari 22, angka pengangguran di Jateng naik 6,26%. Saat ini Jateng masuk peringkat ke-6 dari 6 wilayah provinsi di Pulau Jawa. Mengerikan. Bulan ini dalam sehari ada 3 orang gantung diri di Sragen, Jawa Tengah karena terlilit ekonomi. Beberapa bulan lalu ada seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah berupaya bunuh 3 anaknya karena alasan kemiskinan. Puan Maharani, salah satu ketua DPP PDIP, satu partai dengan Ganjar, mengingatkan Ganjar untuk lebih fokus mengurus warganya, termasuk masyarakat Wonogiri, Jawa Tengah yang sering kekurangan air bersih. Urusi rakyat Jawa Tengah, jangan sibuk pencitraan. Begitu nasihat Puan Maharani. Wajar, Puan Maharani adalah salah satu ketua bidang politik dan keamanan DPP PDIP. Merasa malu dan beban jika gubernur yang diusung PDIP gagal memberikan pelayanan kepada warganya. Yang terdampak bukan hanya gubernur, tapi juga partai pengusung yaitu PDIP. Jika aturan membolehkan partai mengganti gubernur, mungkin PDIP akan ganti Ganjar dengan kader lain. Ini jika kita lihat seringnya teguran DPP PDIP terhadap Ganjar. Ada kesan Ganjar dianggap tidak loyal kepada partai dan gagal memimpin Jawa Tengah. Semua dinamika negatif yang terjadi di Jawa Tengah berpotensi menjadi ganjalan buat Ganjar
yang punya keinginan jadi presiden. Bahkan Yuwono, seorang tokoh muda Golkar, bilang di Jateng kemiskinan tinggi kok mau nyapres. Kira-kira kader Golkar itu ingin mengatakan tahu dirilah. Sekali lagi ini tantangan berat buat Ganjar. Dalam waktu yang tersisa kurang lebih 1 tahun ini mestinya Ganjar memprioritaskan kerjanya untuk mengatasi problem-problem krusial di Jawa Tengah. Ganjar harus mampu menunjukkan ke publik bahwa dirinya tidak gagal mengurus Jateng, sehingga layak diperhitungkan untuk nyapres. Jika Ganjar dianggap publik sebagai gubernur gagal, ini berat bagi Ganjar menuruti ambisinya untuk jadi presiden.